sebelum kita mulai, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua. Dengan kehadiran kita semua, akhirnya harapan saya sebagai kapten tim itu harapannya kita sebagai anggota di grup Yagaying D Group ini bisa berpartisipasi dan bisa bekerja sama dengan sesuai harapan. Alhamdulillah, untuk itu saya langsung sampaikan bahwa hari ini seperti yang kita sepakati di grup kemarin, bahwa hari ini kita akan mengadakan rapat perdana yang dimana saya sebagai kapten tim akan memberitahu profil Yagaying D Group beserta program kerja kita ke depannya. Itu yang paling penting. Sehingga yang perlu saya sampaikan adalah nama perusahaan ini yaitu Yagaying D Group, di mana perusahaannya terletak di Amerika Serikat, dan yang bergabung di sana itu ada 12 bidang, termasuk bidang ekonomi, bidang sosial, bidang pariwisata, dan lain-lain. Sehingga sedikit saya informasi bahwa Yagaying D Group ini ternyata yang mencetuskan pertamanya adalah orang Indonesia. Jadi alasan pertama adalah ini dana hibah. Dana hibah itu tergantung perusahaan, itu sehingga tidak ada aturan khususnya. Untuk persoalan dana hibah atau dana bantuan itu tidak ada aturannya sama pemerintah setempat atau di undang-undang khususnya di pemerintah Indonesia. Kalau misalnya kita langsung macam saya, kalau misalnya perusahaan kerjasama dengan ini alasannya, kalau misalnya perusahaan kerjasama dengan dinas pendidikan, itu sasaran tidak sampai di sasaran. Iya. Karena kenapa seperti itu? Kenapa dia memilih masyarakat setempat? Kalau masyarakat setempat itu penyebarannya enak. Kenapa enak? Karena masyarakat setempat itu banyak yang membutuhkan. Jadi masyarakat setempat itu yang tahu mana ada yang butuh. Kalau di dinas pendidikan itu nanti pembagiannya kita tidak tahu. Dan itu perusahaan bisa mereka memanipulasi lah. Karena itu nanti takutnya tidak sampai tepat sasaran, Kak. Orang masyarakat seperti kita ini juga itu belum tentu nanti sasarannya tepat atau tidak, jujur atau tidak, sesuai atau tidak prosedurnya. Tapi kalau persoalan pertanyaan IT tadi, kalau misalnya IT bermitra dengan perusahaan, apakah dinas pendidikan, apakah perusahaan jujur atau tidak? Nanti bisa kita langsung lihat pribadi. Kita seperti apa gambaran dari perusahaan, seperti apa untuk membentuknya? Kalau perusahaan nanti perusahaan. Salah satu anggota di sana, Pak Kadis. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barat. Kemudian Pak Kadis Unikoa, Yusuf kuliah, sudah awal boleh. Oh, secara pribadi? Secara pribadi, oh boleh. Tapi dia menggunakan apa ya? Memanfaatkan itulah, memanfaatkan. Oke, itu juga saya sepakat dan itu tergantung IT pribadi. Kalau saya dukung, tapi itu tergantung IT pribadi. Bagaimana itu cara aturnya, IT punya konsep dan saya juga dukung. Saya tidak bisa menghalangkan karena itu hanya IT. Dan saya sudah tahu, yang penting sudah tahu program kerja seperti apa. Begitu kan? Perusahaan ini yang tampilkan dari pemerintah pula udah ditangkap dari dia apa enggak? Sudah banyak orang. Perusahaan kan gue, jika mau pulang yang main kira orang. Pada nama orang itu dari ya, gak tidak ada gue. Oh memang aku menganggota, memang memiliki apa? Kita dega anak hukum, ini muntung. Pandai deh. Baik ni orang tanggung jawab anak titi orang cepat, pandai titi. Oh tujuan apa? Oh lo kafe. Itu umpama menyebar dia. Dari gue daun daun so. Dari sekian gue tapi kan kita ini kan lapangan kerja kepada anak-anak muda yang jadi kita tunggu menurut nak. Terima kasih. Yang ingat juga. Kebetulan juga kan di sini banyak juga anak-anak yang yatim piatu atau yatim piatu. Jadi karena pembahasan seperti itu tadi, maka secara keseluruhan pandangan Gakumdu bahwa kebanyakan dari anak yatim piatu di Merongbong khususnya